Baik, saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Yang pertama tentang pengertian. Pencemaran air biasanya didefinisikan sebagai suatu perubahan pada suatu tempat penampungan air yang contohnya seperti lautan, sungai, dan air tanah yang sebagai akibat dari aktivitas manusia. Nah, air yang tercemar itu biasanya karena terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan dari manusia. Ada dua pendapat dari keputusan pemerintah tentang pencemaran air, yaitu yang pertama menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor 02/MENLH/I/1998 yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, saat energi dan atau komponen lain ke dalam air atau udara sebagai akibat dari aktivitas manusia atau proses alam. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup saat energi dan atau komponen lain ke dalam air atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya. Baik, yang berikut tentang kategori pencemaran air. Ada beberapa kategori pencemaran air yang dijelaskan di sini, yaitu yang pertama, infection agent, yaitu di mana bahan pencemar yang paling sering menyebabkan gangguan kesehatan manusia adalah mikroorganisme patogen. Sumber utama mikroorganisme patogen ini berasal dari ekstrak manusia dan hewan yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, zat-zat pengikat oksigen. Jumlah oksigen yang terlarut di dalam air merupakan indikator yang baik untuk menentukan kualitas air dan kehidupan di dalam air. Air dengan kandungan oksigen di atas 6 ppm dapat mendukung kehidupan seperti ikan dan kehidupan air lainnya. Sedangkan air dengan kandungan oksigen di bawah 2 ppm hanya mendukung kehidupan di dalam air itu seperti cacing, bakteri, jamur, dan mikroorganisme pengurai. Yang berikut sedimen. Sedimen meliputi tanah dan pasir yang umumnya masuk ke badan air akibat erosi dan banjir. Sedimen dapat mengakibatkan pendangkalan badan air. Di samping itu, keberadaan sedimen di dalam air mengakibatkan terjadinya peningkatan kekeruhan air. Hal ini menghambat penetrasi sinar matahari sehingga menghambat proses fotosintesis yang terjadi di dalam air. Nah, ini juga menyebabkan keterlambatannya laju penambahan oksigen yang terlarut di dalam air, sehingga kekeruhan air ini dapat menghambat transfer oksigen dari atmosfer ke dalam air. Yang berikut nutrisi. Nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, dapat mengakibatkan produktivitas primer perairan. Nah, peningkatan produktivitas primer perairan ini sebagai akibat dari pengayaan air dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan yang disebut dengan eutrofikasi. Eutrofikasi tersebut menyebabkan pertumbuhan tumbuhan air, khususnya alga dan bakteri secara melimpah sehingga menyebabkan badan air menjadi keruh dan bau. Berikut pencemar anorganik. Banyak pencemar anorganik seperti logam, garam, asam, dan basa yang dapat masuk ke dalam air melalui proses alam ataupun sebagai akibat dari aktivitas manusia. Keberadaan asam dan basa di dalam air ini berasal dari produk samping proses industri seperti peleburan dan pelapisan logam. Nah, asam dan basa yang menyebabkan perubahan pH air sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Yang berikut zat kimia organik. Ribuan zat kimia organik digunakan di dalam industri kimia untuk membuat pestisida, plastik, produk farmasi, pigmen, dan produk lain yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak dari zat kimia organik ini memiliki toksisitas yang begitu tinggi. Nah, kontaminasi air permukaan dan air tanah dengan zat kimia organik dapat mengancam kesehatan manusia. Biasanya sumber utama zat kimia organik ini berasal dari limbah industri dan rumah tangga yang tidak dikelola dengan semestinya.
Yang berikut energi panas. Kenaikan temperatur sebagai akibat pembuangan air limbah yang mengandung panas juga menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam air. Penurunan kadar oksigen ini disebabkan oleh keberadaan air panas pada lapisan air yang lebih di atas. Nah, air panas di lapisan atas dengan kadar oksigen di lapisan bawah, ini akan menghambat transfer oksigen ke lapisan bawahnya. Perkenalkan, saya Veronica Aprianti Smoy Emar, NIM 18001060036. Kali ini saya akan menjelaskan sifat air yang tercemar. Nah, sifat air yang tercemar dapat diukur ataupun dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama dari pH. Nilai pH air yang normal adalah dari 6 atau 8. Sedangkan untuk air yang sudah tercemar, pH-nya dapat lebih kecil dari 6 dan juga dapat lebih besar dari 8. Nah, pH air yang bersifat sangat asam ataupun sangat basa ini akan sangat membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan juga respirasi. Selanjutnya adalah suhu. Air yang sudah tercemar akan mengalami perubahan suhu. Nah, air yang panas apabila dibuang ke lingkungan akan mengganggu kehidupan hewan air dan mikroorganisme lainnya. Selanjutnya adalah warna, bau, dan rasa. Warna di dalam air yang sudah tercemar dapat disebabkan oleh ion-ion metal, bisa juga humus, plankton, tanaman air, dan juga limbah industri. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa air yang jernih itu tidak beracun, karena air yang jernih ini juga memiliki peluang mengandung zat-zat beracun karena ada zat-zat berbahaya yang sebenarnya tidak menimbulkan warna jika larut di dalam air. Bila air berbau, maka air tersebut sudah tercemar. Nah, air yang berbau ini dapat disebabkan oleh zat-zat organik yang membusuk dan bisa juga disebabkan oleh bahan-bahan yang mudah menguap. Bila air berasa, maka air tersebut sudah tercemar. Air yang berasa ini disebabkan oleh terjadinya penambahan zat pencemar di dalam air. Selanjutnya adalah jumlah padatan. Padatan dalam air dapat mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air, sehingga hal ini mempengaruhi proses fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis sudah terganggu, maka oksigen dalam air akan berkurang. Ketika oksigen di dalam air berkurang, akan menimbulkan kematian hewan-hewan air yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Selanjutnya adalah patogen. Air yang tercemar mengandung patogen yang dapat mematikan hewan air dan apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya adalah kandungan minyak. Nah, adanya kandungan minyak pada permukaan air akan menghalangi sinar matahari untuk proses fotosintesis. Nah, ketika proses fotosintesis sudah terganggu, maka oksigen akan berkurang. Ketika oksigen akan berkurang, maka hewan-hewan air yang membutuhkan oksigen untuk hidup akan mati. Selanjutnya adalah kandungan logam berat. Adanya kandungan logam berat di perairan berbahaya baik secara langsung terhadap organisme maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Kandungan logam berat yang ada di dalam air yang sudah tercemar ini, jika dikonsumsi oleh manusia, akan menyebabkan penumpukan zat beracun di dalam tubuh manusia, dan ini akan menimbulkan penyakit-penyakit bagi manusia. Selanjutnya adalah kandungan bahan radioaktif. Nah, meningkatnya radioaktif air dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan biologis. Selanjutnya adalah DO atau oksigen terlarut. Nah, oksigen terlarut merupakan faktor yang sangat penting di dalam ekosistem air.
terutama dibutuhkan untuk proses respirasi bagi sebagian besar organisme air. Nilai DO yang rendah dapat menyebabkan tumbuh-tumbuhan dan hewan air akan mati, sedangkan nilai DO yang tinggi akan menyebabkan pengkaratan. Terakhir adalah BOD. Nah, BOD ini menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan buangan dalam air. Nah, untuk air yang murni, BOD-nya berkisar antara 1-3 ppm, sedangkan untuk air yang sudah tercemar, BOD-nya lebih dari 5 ppm. Nah, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Oke, berikut adalah macam-macam sumber air yang berpolutan. Nah, yang pertama itu ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini merupakan sumber polusi air yang paling dominan karena ini berasal dari kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mandi, mencuci pakaian, atau mencuci perabotan lainnya. Nah, hasil dari buangan limbah inilah yang nanti akan menyebabkan polusi air. Yang kedua ada limbah industri. Nah, baik itu industri besar maupun industri kecil pasti akan menghasilkan limbah yang berupa asap dan cairan. Nah, limbah cairan inilah yang nanti akan dibuang melalui saluran air dan menyebabkan polusi air. Dan limbah industri ini tentunya dia ini mengandung zat kimia yang berbahaya sehingga dapat membahayakan. Nah, yang ketiga ada dari industri pertambangan. Nah, limbah industri pertambangan di sini yang dimaksud adalah dari proses emulsi minyak yang akan menghasilkan limbah cairan. Nah, limbah dari industri pertambangan ini semua termasuk dalam kategori berbahaya karena pasti mengandung logam berat atau merkuri. Yang keempat adalah limbah olah sampah. Nah, limbah olah sampah ini berasal dari proses leaching sampah yang nanti akan menyebabkan terjadinya pencemaran air di dalam tanah. Yang kelima adalah limbah laboratorium. Nah, limbah laboratorium ini berasal dari cairan hasil uji percobaan yang kemudian nanti akan dibuang menuju ke saluran air dan tentunya akan menyebabkan polusi. Yang keenam adalah limbah perdagangan. Nah, limbah perdagangan ini diantaranya adalah limbah oli yang berasal dari kegiatan yang dilakukan dalam bengkel. Nah, limbah perdagangan ini memiliki kandungan zat yang bermacam-macam sehingga juga memiliki dampak yang sangat buruk. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ini adalah limbah dari dunia pertanian dan peternakan. Nah, dalam dunia pertanian pasti tidak asing lagi dengan istilah pestisida. Nah, pestisida ini jika kita gunakan tidak dengan bijak, maka bisa saja akan memicu adanya polusi air atau mengakibatkan adanya polusi air. Nah, sedangkan kalau untuk di bidang peternakan, limbah dari bidang peternakan itu antara lain itu pada saat membersihkan kotoran hewan. Nah, pembersihan kotoran hewan ini dapat juga mengakibatkan polusi air. Padahal kotoran hewan tersebut bisa saja digunakan sebagai pupuk, kan sama-sama tidak merugikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab-penyebab pencemaran air. Jadi pencemaran air ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Faktor yang pertama yaitu kandungan nutriennya mengalami peningkatan, menjurusnya kepada sesuatu yang dinamakan dengan eutrofikasi. Kemudian faktor yang kedua yaitu air kekurangan oksigen dalam jumlah yang banyak yang berdampak sangat hebat pada ekosistem secara keseluruhan. Kurangnya oksigen yang ada di air diakibatkan oleh sampah organik yang berasal dari air comberan. Inilah yang pada akhirnya berakibat pada pencemaran air. Kemudian faktor yang ketiga, oksigen yang banyak berkurang di dalam air yang mengakibatkan airnya tercemar, bisa diakibatkan oleh air limbah yang berisi beragam polutan hasil dari industri-industri. Faktor yang ketiga, sampah juga menjadi penyebab air tercemar. Yang berikut, para nelayan yang biasa menangkap ikan di tengah laut dengan memakan bahan peledak juga bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran air. Nah, kita ketahui bersama bahwa jika pencemaran air terjadi itu pasti akan
memiliki dampak yang sangat besar, terutama dalam segi kesehatan. Karena di sini air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan dampak. Yang pertama itu adalah jika terjadi pencemaran air itu, maka berkurangnya jumlah oksigen terlarut dalam air. Nah, di sini karena disebabkan oleh sebagian oksigen itu akan digunakan oleh bakteri untuk melakukan proses pembusukan sampah. Kita ketahui pertama bahwa sumber oksigen itu adalah dari bakteri. Yang paling besar penyumbang oksigen terbesar itu adalah bakteri atau plankton yang terdapat dalam laut, sehingga ketika terjadi pencemaran air, maka banyak oksigen yang digunakan oleh bakteri untuk membusukkan sampah tersebut, sehingga akan berkurang jumlah oksigen dalam air. Terus yang kedua tuh, jika air tercemar, maka akan menghalangi cahaya yang masuk ke dalam air, sehingga mengganggu atau menghambat proses fotosintesis yang terjadi dalam air atau dari tumbuhan yang terada dalam air seperti alga. Ketika air tercemar, maka cahaya akan menghalangi, sehingga proses fotosintesis dari air itu menjadi tidak lancar atau berkurang, sehingga oksigen yang dihasilkan pun akan berkurang. Terus yang ketiga itu adalah deterjen. Nah, deterjen di sini sangat banyak, merupakan limbah yang sangat besar, karena deterjen ini kebanyakan dihasilkan oleh limbah rumah tangga. Nah, kenapa deterjen ini merupakan memberikan dampak yang sangat besar? Karena deterjen ini sangat sukar diuraikan oleh bakteri, sehingga akan tetap aktif untuk jangka waktu yang cukup lama di dalam air, sehingga mencemari air serta meracuni berbagai organisme air. Terus kita ketahui bersama deterjen ini bisa membunuh atau menghalangi kehidupan beberapa makhluk yang hidup di air seperti ikan ataupun alga. Terus yang berikut, pertumbuhan ganggang atau eceng gondok itu yang tidak terkendali atau yang sangat banyak, itu juga menyebabkan permukaan air danau atau sungai tertutup, sehingga sama sekali tidak ada cahaya yang masuk, sehingga tidak akan terjadi proses fotosintesis di dalam air. Terus yang terakhir itu adalah material pembusukan. Tumbuhan air itu akan mengendap dan menyebabkan pendangkalan, di mana di sini ketika banyak pencemaran air, maka akan banyak pembusukan di situ, sehingga air akan semakin dangkal karena lumpur yang akan mengendap di bagian bawahnya. Jadi demikian penjelasan dari saya tentang dampak pencemaran air itu. Di sini saya mengajak, mari kita sama-sama melihat dampak pencemaran air, sehingga apa yang menjadi sumber kehidupan kita, baik air maupun oksigen, tidak berkurang karena ulah kita sendiri. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan cara mengatasi pencemaran air di lingkungan. Dapat dilakukan dari usaha pencegahan seperti tidak membuang sampah ke sungai, kemudian mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya seperti pestisida, serta menggunakan air seperlunya. Ada beberapa tindakan lain yang bisa dilakukan sebagai cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama yaitu pembuatan kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi ini air teralisir saat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua, instalasi pengolahan air limbah. Di sini pengolahan air limbah menggunakan
alat khusus dengan 3 tahapan, yakni tahap pertama primer, tahap selanjutnya yaitu tertiary. Yang ketiga, pengolahan ekstra. Pengolahan ini biasanya dijumpai untuk penanganan limbah dari septic tank yang bisa diolah menjadi biogas alias sumber gas yang bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Dengan demikian, limbah-limbah yang terbentuk tidak sampai pencemar lingkungan. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa air sabun seperti deterjen menjadi salah satu sumber polusi yang cukup banyak terjadi. Salah satu indikasi bahwa deterjen mengandung bahan kimia yang banyak adalah menghasilkan busa melimpah. Yang kelima yaitu menjaga kualitas air sungai. Dalam hal ini tidak menjadikannya sebagai tempat mencuci maupun sebagai tempat mandi dan buang air seperti yang sering terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Yang keenam yaitu tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Ini bisa menjadi cara mengatasi pencemaran air akibat pertanian. Bagi para petani khususnya penggunaan dan yang terakhir yaitu menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Jika Anda mencari cara mencegah dan mengatasi pencemaran air, limbah industri adalah dengan menjauhkan sumber polusi dari sumber air.